Deep in the heart where shadows play, whispers of treasure call each day. Halo teman-teman semua. Pada kali ini kita akan mengulas film yang sangat seru, bikin deg-degan, tapi juga ada komedinya tipis-tipis, bikin yang nonton sesekali tersenyum manis. Cerita dimulai dengan aksi cerdik tim perampok yang dipimpin oleh Charlie Crocker yang diperankan oleh Mark Wahlberg. Mereka merancang sebuah rencana brilian untuk mencuri emas batangan senilai $35 juta dari brankas di Venesia, Italia. Tim ini terdiri dari beberapa anggota yang memiliki keahlian unik dan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan mereka. The men are still not in position? They will be. I'm sorry, John, but I think that's Charlie's call now. Dengan perencanaan yang sangat matang dan eksekusi yang tepat, tim Charlie berhasil menjalankan rencana mereka dan mencuri emas batangan tersebut. Namun sayangnya, saat mereka sedang jalan ke arah pulang, di sebuah jembatan mereka dicegat oleh sekelompok orang yang ternyata kelompok itu adalah suruhan Steve, salah satu anggota mereka sendiri. Let's go. Wow, ini sungguh kejadian tak terduga dan sangat menyakitkan bagi teman-temannya. Aksi tembak-menembak pun tak dapat dielakkan. Namun John Bridger, yaitu yang paling senior di antara mereka, tertembak oleh Steve. Dan emas batangan itu sudah berpindah tangan. Kepergian John Bridger, mentornya Charlie, membawa kesedihan yang sangat mendalam bagi mereka. Terutama bagi Charlie, John Bridger sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Alur cerita kemudian membawa kita ke Los Angeles setelah 1 tahun kemudian, di mana Charlie bersama timnya merencanakan balas dendam dengan misi yang tak kalah berani. Di sini kita bisa melihat di mana Stella Bridger, anak dari almarhum John Bridger, ketika dia berpura-pura menjadi seorang teknisi TV kabel dengan tujuan untuk mencuri informasi keberadaan brankas yang disimpan oleh Steve. Karena kecantikannya, dia sempat dirayu oleh Steve. Rasanya jengkel juga. Nih orang udah bunuh bapaknya, masih mau pacari anaknya. Tapi Steve nggak tahu siapa teknisi itu sebenarnya. Ini kesempatan bagi tim Charlie untuk memancing Steve agar keluar rumah, sehingga mereka bisa masuk dan membawa emas yang disimpan oleh Charlie. Tapi sayangnya, saat makan malam bersama Steve, Stella nggak dapat menahan emosi ketika melihat gelagat Steve makin kurang ajar. Stella mengucapkan kalimat yang sering diucapkan ayahnya, membuat Steve curiga. Akhirnya, ketahuanlah bahwa Stella adalah anak John Bridger, tapi Charlie. Dan kawan-kawan sudah waspada untuk menjaga Stella. Mereka pun menunjukkan diri, dan Steve pun terkapar dihajar oleh Charlie. Adegan demi adegan di film ini sangat keren, teman-teman. Tidak hanya menawarkan adegan aksi yang mendebarkan, tetapi juga menyajikan strategi perampokan yang sangat cerdas. Salah satu elemen yang paling ikonik adalah penggunaan mobil Mini Cooper dalam adegan kejar-kejaran. Give us the flag. Gimana nggak keren coba? Tim Charlie menggunakan 3 Mini Cooper yang dimodifikasi untuk mengangkut emas curian. Mereka mengendarai mobil-mobil tersebut turun ke terowongan metro Los Angeles, melewati tangga, dan mengemudi di jalur kereta api. Untuk adegan ini, kru film sampai harus membuat 3 Mini Cooper listrik karena pihak berwenang di sana nggak mengizinkan penggunaan mobil berbahan bakar bensin di terowongan metro. Ceritanya gini ya, setelah mengemudi di terowongan metro, tim Charlie dikejar oleh penjahat yang mengendarai motor. Mereka melakukan aksi kejar-kejaran yang seru dan berbahaya melalui jalan-jalan kota Los Angeles. Untuk adegan kejar-kejaran,
Mini Cooper yang digunakan oleh mereka telah dimodifikasi dengan berbagai cara, termasuk penambahan tenaga, perubahan suspensi, dan penambahan setir ganda untuk memungkinkan pengemudi stunt atau peran pengganti mengontrol mobil. Pada saat para pemain melakukan aksinya, mobil-mobil kecil ini dimodifikasi untuk melintasi jalan-jalan sempit, terowongan bawah tanah, bahkan tangga-tangga curam. Tim perampok yang terdiri dari ahli teknologi, pengemudi ulung, dan spesialis bahan peledak bekerja sama dengan kompaknya untuk kembali merebut emas yang telah dicuri oleh Steve waktu itu. Tapi tim Charlie telah menyusun rencana dengan menggunakan bom di tempat yang dilalui, mobil van yang membawa emas itu. Sehingga ketika mobil itu berhenti di titik di mana bom telah diletakkan, kemudian di saat waktunya sudah tepat, mobil tersebut amblas ketika bom diledakkan dan jatuh ke terowongan bawah tanah. Nah, saat di dalam tanah itulah emas yang berada di mobil van itu dieksekusi oleh tim sehingga emas tersebut kembali ke tangan tim Charlie. Adegan ini merupakan salah satu bagian menarik dari film ini dan menunjukkan kecerdasan dan kreativitas tim Charlie dalam menjalankan rencana mereka. Lalu, bagaimana nasibnya si Steve ya? Pada saat emas sudah dibawa ke markas tim Charlie, Steve mengejar mereka dengan mobil rampasan. Namun saat di lokasi, Steve ditangani oleh kelompok Mashhoff yang punya dendam pribadi dengan Steve karena telah membunuh Yevhen, seorang pemilik toko perhiasan yang terkait dengan mafia Ukraina dan membeli emas curian dari Steve. Setelah mendapatkan kembali emas curian, tim Charlie menggunakan uang tersebut untuk berbagai keperluan pribadi. Di antaranya, Handsome Rob membeli Aston Martin DB7 Volante dan terlibat dalam pengejaran dengan seorang polisi wanita cantik. Si Tuli, telinga kiri, membeli mansion di Andalusia dengan ruangan khusus untuk koleksi sepatunya. Lyle Napster membeli sistem stereo yang sangat kuat yang mampu membuat pakaian seorang wanita terlepas. Bisa saja ya kemauannya. Sementara Charlie mengambil saran John Bridger untuk mencari seseorang yang ingin dia habiskan hidupnya bersama dan melakukan perjalanan ke Venesia dengan Stella. Mereka semua merayakan kesuksesan mereka di kereta yang menuju New Orleans, sementara Steve Razzelli dihukum oleh Mashkov, seorang anggota mafia Ukraina. Dan film pun berakhir dengan ending yang menyenangkan. Begitulah teman-temanku tercinta, tersayang, dan baik hati kisah film ini. Semoga bisa menjadi rujukan buat kalian semua ya, untuk menonton layar lebarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, dan sampai jumpa. Some days I walk and feel unsure, like the waves will pull me from the shore. But then you whisper through the haze, I've been with you all your days. You're the calm when my faith is shaken, the cry when the world is breaking. Every step I thought I would turn the pain into a cross.